Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman di rumah, hari ini aku mau ngajak kalian untuk bebenah rumah lagi. Dan nanti aku juga mau ngajak kalian untuk panen sayuran yang aku dan orang tua aku tanam. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus ya. Pagi ini aku mau mulai aktivitas dengan nyapu rumah dulu, mumpung Mama Rafa, anak aku itu masih tidur. Dan udah sebulanan ini aku mempermudah hidup aku sendiri dengan tidak mengepel setiap hari. Jadi ngepel itu hanya aku lakukan 2 hari sekali aja. Kecuali dalam kondisi tertentu rumahnya lengket banget, akhirnya ya udah mau nggak mau dipel juga sehari sekali. Habis ini aku mau bersihin kulkas dulu ya teman-teman. Kulkasku ini udah sebulanan gak dibersihin dan kotor banget. Dan ini ada belanjaan yang belum aku beresin juga. Jadi mau aku bersihkan dan ku keluarkan semua barang-barangnya. Nanti aku bereskan seperti apa hasilnya. Kita lihat ya. Kulkas ini usianya udah 13 tahun ya teman-teman, dari zaman aku SMA. Jadi kulkasnya ini warisan dari orang tua aku. Karena dulu itu aku sempat punya kulkas yang satu pintu waktu baru habis nikah sekitar 3 tahun yang lalu. Nah pas aku punya anak ternyata aku butuh kulkas yang lebih besar untuk menyimpan ASI. Akhirnya kebetulan juga ibuku tuh baru ganti kulkas. Nah akhirnya kulkas yang lamanya itu aku adopsi deh dan alhamdulillah masih kepake sampai saat ini. Aku belum berniat mengganti dengan kulkas yang baru karena fungsinya ini masih oke banget ya, walaupun di bagian-bagian tertentu ini ada yang udah karatan dan sulit banget untuk dibersihkan. Sambil cerita ya teman-teman, banyak yang bertanya soal budget belanja 200.000 satu minggu itu untuk berapa orang. Jadi keluargaku itu hanya terdiri dari 2 orang dewasa, aku dan suami, dan juga satu anak aku yang usianya 2 tahun. Aku tinggalnya di Tangerang Selatan ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman dari daerah lain yang harga bahan makanannya di tempatnya itu lebih murah atau lebih mahal. Jadi mungkin emang ada terdapat selisih perbedaan harga, tapi mungkin nggak jauh beda ya. Jadi kalau aku mengoptimalkan uang belanja aku yang setiap minggu 200.000 itu untuk mendapatkan berbagai macam varian bahan makanan dan juga supaya nggak bosen makan yang itu-itu aja. Jadi biasanya aku tuh beli sedikit-sedikit tapi bervariasi. Jadi menu hari ini, besok, dan besoknya itu bisa ganti-ganti seperti itu. Untuk telur, nugget, sosis, ini aku juga suka beli, tapi biasanya aku tuh belinya di belanja bulanan. Jadi aku biasanya itu beli 1 pak nugget yang setengah kilo dan 1 bungkus sosis itu untuk 1 bulan. Dan kalau udah habis, aku nggak akan stok lagi, jadi aku batasin. Kalau untuk telur, aku beli 30 butir, kalau habis aku akan beli lagi pakai budget belanja mingguan atau budget jajan aku seperti itu. Oh ya, ini aku masak itu biasanya untuk sarapan suami aku, makan siang dan juga makan sore. Cuman kalau sore itu kadang-kadang aku udah males makan masakan aku lagi gitu. Jadinya aku kadang-kadang sesekali tuh jajan kayak beli bakso atau beli seblak. Ya itu makanya aku punya namanya tuh budget jajan. Itu juga aku pakai untuk kalau misalkan anak aku mau jajan juga seperti itu. Intinya uang itu adalah uang kebebasan untuk kita membeli makanan yang kita mau. Ada noda karat di antara sambungan pintu kulkas bagian atas dan bagian bawah. Ini udah sulit banget dan nggak bisa dibersihkan ya teman-teman, karena ini tuh bagian dari kulkas yang mengelupas dan berkarat. Jadi udah nggak bisa diapa-apain sama sekali. Alhamdulillah udah beres bersih-bersih kulkasnya dan udah aku masukkan semua bahan belanjaan aku. Dan ini aku beri identitas juga supaya nggak bingung nyarinya. Karena di rumah ini tuh ada 2 orang, aku dan suami. Jadi si Pak Su itu kadang-kadang suka bingung ya, dia tuh nyari ayam. Dia bilang nggak ada di freezer, padahal tuh ada. Cuman karena saking banyaknya ini kotak-kotak bahan makanan, dia tuh susah membedakannya. Akhirnya aku
aku memutuskan untuk dikasih identitas. Iklan dulu nih anak aku, dia lihat susu, langsung mau diambil. Lanjut sekarang, ini aku udah di kebun mamahku. Seperti ini ya penampakannya, benar-benar kebunnya orang Serpong ya. Jadi ini tuh ada tanah kosong milik orang yang belum dibangun seperti itu. Luasnya sekitar 2 kali 10 meter dan dimanfaatkan oleh orang tua aku untuk menanam sayur-sayuran. Kalau di Serpong ini emang udah susah banget ya teman-teman nyari lahan kosong. Di sini tuh rata-rata tempat dibuat untuk perumahan. Ini dia tanamannya, ada daun singkong, ada semingkir, tadi ada cabai, dan ini kangkung yang mau aku panen. Di ujung sana juga ada timun suri yang baru mau tumbuh ya kayaknya, baru mau melebarkan akar-akarnya. Ini kangkungnya ditanam langsung dari tanah, jadi insya Allah aman ya, nggak ada hewan-hewannya. Dan ini tanpa obat, dia organik, jadinya tuh rasa kangkungnya lebih empuk ya kalau menurut aku sama suamiku. Terus bagian bawahnya ini akarnya nggak dicabut, jadi nanti dia akan tumbuh lagi, seperti itu. Ini aku petik secukupnya aja ya untuk 1 kali masak, dan ini harusnya aku gunting aja atau potong pakai pisau, cuman tadi aku lupa bawanya, jadi ya udah aku berusaha potek-potek pakai tangan aja karena nggak terlalu keras juga. Tuh dia timun surinya, alhamdulillah insya Allah nanti puasa udah panen. Cuman ini nggak banyak ya teman-teman, hanya untuk konsumsi sendiri aja. Ini tidak ada hasilnya yang dijual. Jadi semua ini ditanam untuk konsumsi sendiri orang tua aku dan juga keluarga. Menanam sayuran seperti ini itu mudah ya teman-teman, dan juga hasilnya itu lebih sehat karena bebas dari obat-obatan. Selain itu, ini juga yang menghemat uang belanja aku yang tadinya 200.000 itu buat beli sayuran hijau juga. Jadi sekarang tuh kadang-kadang belanja suka ada sisa karena kita punya kebun sayuran hijau sendiri. Dan ini mau aku masak tumis kangkung ya teman-teman. Lanjut sorenya aku juga mau panen bayam dan daun singkong yang ada di belakang rumah. Rencananya nanti mau aku masak urap. Nah ini dia daun singkongnya pas banget di belakang jendela dapur aku. Dan si bayam ini namanya tuh bayam liar, tapi ini tuh ditanam ya teman-teman dengan secara sengaja. Jadi aku sama bapakku tuh menebar bibit bayamnya di sini, dan pas musim hujan benar aja dia akan tumbuh subur dengan sendirinya. Ini bayamnya masih bagus-bagus banget ya teman-teman. Ini kalau nggak segera dipetik, dia akan jadi tua dan keras. Tapi kalau kita rajin petikin, dia akan jadi tumbuh lebih banyak lagi seperti itu. Awalnya aku juga merasa apaan sih bayam tuh 3.000 di tukang sayur juga dapatnya banyak. Cuman setelah aku coba rasanya ini emang beda ya. Dia lebih enak dan ternyata kita tuh punya kepuasan sendiri kalau kita bisa mengkonsumsi hasil tanaman yang kita tanam. Ngomong-ngomong, sayuran ini tuh minim perawatan ya teman-teman. Jadi setelah kita tanam bibitnya, dia akan tumbuh sendiri. Apalagi sekarang itu musim hujan. Jadi sayuran itu gampang banget suburnya. Ini 1 hari setelahnya, aku mau masak urap dengan sayuran-sayuran yang kemarin aku petik. Lalu aku tambahkan toge dan juga wortel. Aku masak oncom juga, sambal oncom, dan juga tumis kerang. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun menunya terlihat sederhana, tapi ini tuh rasanya enak banget. Aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang dan semoga kalian semua suka dengan video-video yang aku buat. Sehat selalu buat kita semua, amin ya robbal alamin.